Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya, yaitu di pelajaran ekonomi kelas 10 IPS. Kita masuk materi KD 33, yaitu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. KD 34 menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, tujuan kita mempelajari ini adalah setelah dipelajari, nanti teman-teman dapat menjelaskan produksi sebagai kegiatan ekonomi, menjelaskan distribusi sebagai kegiatan ekonomi, menjelaskan konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Yang keempat, menjelaskan perilaku pelaku kegiatan ekonomi. Yang kelima, menjelaskan peran pelaku ekonomi. Yang keenam, menjelaskan model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Ya. Bab 3, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu apa aja, teman-teman? Kegiatan ekonomi itu adalah ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini disebut dengan kegiatannya. Nah, orang yang melakukan kegiatannya itu disebut dengan pelaku kegiatan ekonomi. Nah, pelaku kegiatan ekonomi itu adalah yang produksi, yang tadi produksi kegiatan ekonomi, pelakunya disebut dengan produsen. Distribusi, pelakunya disebut dengan distributor, dan konsumsi, pelakunya disebut dengan konsumen. Ya, kita di pertemuan kali ini hanya membahas dua bab, yaitu produksi sebagai kegiatan ekonomi, dan yang kedua nanti adalah produksi sebagai distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Jadi produksi dan distribusi. Ya, kita lihat pengertian produksi. Produksi itu adalah kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produsen. Nah, produksi kita bisa memproduksi apa aja? Yang pertama ada produksi barang dan yang kedua ada produksi jasa. Nah, tujuan kegiatan produksi itu apa, teman-teman? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencapai kemakmuran, dan untuk menambah kegunaan barang, untuk mendapat keuntungan bagi si produsen, untuk memperluas pangsa pasar. Itu juga bisa untuk tujuan dari kegiatan produksi. Nah, dalam kegiatan produksi, produsen itu membutuhkan faktor-faktor produksi agar produksinya berjalan dengan lancar. Faktor produksi itu apa aja? Ada asli, ada turunan. Yang asli itu ada SDA, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Sumber daya alam itu adalah ini dalam ekonomi diacukan kepada tanah. Selain itu ada air, ada sinar matahari, ada udara, dan barang tambang. Sedangkan sumber daya manusia itu adalah tenaga kerja. Faktor turunan itu ada modal dan skill atau kewirausahaan. Nah, dari faktor produksi ini, yang punya faktor produksi ini adalah si konsumen. Atau nanti di dalam peran pelaku ekonomi itu ada namanya rumah tangga konsumen. Nah, dia mendapatkan balas jasa dari faktor produksi ini. Balas jasanya berupa apa? Balas jasanya berupa tanah itu sewa atau rent, tenaga kerja itu upah, gaji atau wage, modal itu berupa bunga atau interest, skill itu berupa laba, keuntungan atau profit. Ya. Kita lanjut. Nah, fungsi produksi. Fungsi produksi itu adalah hubungan antara jumlah output maksimum yang dapat diproduksi dan faktor produksi atau input yang diperlukan untuk menghasilkan output dengan tingkat teknologi tertentu. Nah, secara skematis, fungsi produksi dapat dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan F, R, K, L, T. Q itu adalah jumlah produksi, F itu fungsi, menunjukkan hubungan fungsional antara jumlah output dan input, R, K, L, T. K itu kapital atau modal, L itu adalah labor, tenaga kerja, R itu resources, kekayaan alam, T itu adalah teknologi. Nah, rumus tersebut menunjukkan jumlah produk atau output yang dihasilkan tergantung pada jumlah output atau produk yang dihasilkan tergantung pada kapital, ya, kapital itu modal, jumlah tenaga kerja, jumlah resources, dan tingkat
teknologi yang ada. Nah, nanti rumus ini akan disederhanakan menjadi, nanti kita akan memakai cuma kapital dan labor atau tenaga kerja. Ya, ini dia fungsi produksi. Nah, teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen itu ada dua. Yang pertama, satu input variabel, dan yang kedua, teori perilaku produsen menggunakan dua input variabel. Ini akan kita bahas satu per satu. Teori perilaku produsen satu input variabel. Satu input variabel dalam analisis teori produksi ini bahwa input faktor produksi yang bersifat variabel berubah-ubah adalah tenaga kerja, sedangkan faktor produksi input lain bersifat tetap. Jadi yang berubah itu adalah nanti tenaga kerja, ya, sedangkan faktor produksi lainnya dianggap tetap. Nah, ini dia tenaga kerja. Nah, dalam teori ini dikenal dengan the law of diminishing return atau hukum tambahan hasil yang semakin berkurang, yang menyatakan bahwa apabila faktor produksi variabel tenaga kerja terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total atau total produk semakin bertambah. Tetapi, sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan atau marginal product akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Jadi, jika tenaga kerjanya ditambah 1 unit secara terus-menerus, maka nanti pada tingkat tertentu produk tambahan marginalnya akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Ya, pada mulanya produk totalnya semakin bertambah. Gitu. Sifat pertambahan produksi seperti ini menyebabkan pertambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya mencapai tingkat yang maksimum dan kemudian menurun. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini dia hubungan antara faktor produksi dan produk dengan bentuk kombinasi increasing return dan decreasing return. Ya. Nah, ini adalah faktor produksi tadi yang bertambah secara terus-menerus adalah tenaga kerja, sedangkan faktor produksi lainnya adalah tetap 1 unit, 1 unit, 1 unit. Nah, di sini ini adalah kita buat di sini adalah tanahnya 1 unit terus ya. Nah, tenaga kerjanya bertambah 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10. Pertambahannya adalah 1, 1. Ini ada produknya 20, 50, 90 sampai dengan 230. Nah, ini produk marginal. Produk marginal itu adalah tambahan produk total atau TP akibat bertambahnya 1 unit tenaga kerja. Menghitung MP itu delta TP per delta L. Nah, ini dari mana dapat 30 produk marginalnya? 50 dikurang 20. Nah, delta TP itu adalah TP2 dikurang TP1. TP2-nya 50, TP1-nya 20, 30. Delta L itu adalah labor, tenaga kerja. Maka 2 dikurang 1, 1. Jadi 50 dikurang 30 adalah 20 adalah 30. Ya. Produk rata-rata itu produk total dibagi dengan jumlah unit tenaga kerja atau labor. Ya. Untuk menghitungnya adalah AP TP per L. Nah, tadi total produknya itu adalah 20. 20 dibagi labornya 1, maka dia 20. 50 dibagi labornya 2, maka dia 25. Sampai dengan seterusnya. Nah, ini 30, 40, 50. Nah, sampai di tenaga kerja 3, itu marginal produknya bertambah. Terus meningkat. Ya, di tenaga kerja keempat, produk marginalnya terus semakin menurun. Dan sampai dengan tenaga kerja 10, dia akan negatif. Ya, akan berkurang. Nah, di mana terjadinya law of diminishing return? Itu adalah terjadi di penurunan pertama dari jumlah marginal produknya, yaitu di tenaga kerja keempat. Di sini terjadi law of diminishing return. Ya, nah ini adalah kurvanya dari the law of diminishing return. Ya, kita lanjut. Teori pelaku produsen dengan 2 input variabel. Dalam analisis ini dimisalkan bahwa terdapat 2 input atau faktor produksi, yaitu tenaga kerja, labor, dan modal atau kapital. Kedua input tersebut saling dipertukarkan
harga tenaga kerja dan pembayaran per unit terhadap modal diketahui, analisis tentang bagaimana perusahaan akan meminimumkan biaya dalam usaha untuk mencapai produktivitas tentu dapat ditunjukkan. Nah, teori pelaku produsen dua input ini, nah ini dia ya. Kita akan membahasnya dengan menggunakan dua kurva, yaitu kurva isoquant dan yang kedua adalah kurva isocos. Kita lihat satu-satu. Kurva isoquant. Kurva yang menggambarkan kombinasi dua faktor produksi atau input, yaitu tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan. Jadi kurva isoquant ini adalah kurva hasil suatu tingkat produksi tertentu yang sama. Jadi kurva hasil yang sama. Ya, itu dia. Jadi nanti membedakan dengan isoquant dan isocos itu gampang. Kalau cost itu adalah biaya, kalau isoquant itu hasil yang sama. Nah, ini isoquant. Nah, ini bentuk kurvanya. Nah, jadi berapapun tenaga kerja dan modal, hasilnya tetap 100. Jadi ini hasilnya yang sama. Ini tenaga kerja 2, modalnya 9. Nah, tenaga kerja 2, modalnya 9, hasilnya tetap 100. Tenaga kerja 6, modalnya 7, hasilnya juga 100. Itulah yang disebut dengan menghasilkan suatu tingkat produksi tertentu yang sama. Tuh. Ya, nah ciri-ciri kurva isoquant itu adalah yang pertama, cembung atau konveks terhadap titik origin. Titik origin itu adalah titik 0. Dia selalu cembung menghadap ke titik origin. Yang kedua, tidak saling berpotongan, turun dari kiri atas ke kanan bawah. Turun dari ini kiri atas ke kanan bawah. Semakin naik kurva isoquant, semakin banyak tingkat produksinya. Ya, ini yang pertama. Nanti kalau ada lagi di atas yang 100, mungkin bisa 500, 700, itu semakin banyak tingkat produksinya. Ini marginal rate of substitution bersifat negatif. Jadi kalau tadi tenaga kerjanya 2, ini 9, modalnya 9, menambah mengurangi, di sini mengurangi tenaga kerja, menambah modal. Itu namanya marginal rate of substitution bersifat negatif. Jadi kalau yang menambah yang satu harus mengorbankan yang lainnya. Itu dia. Ya. Itu kurva isoquant. Kita masuk kurva isocos. Kurva isocos tadi yang Ibu bilang itu adalah dia biaya, karena di sini cost itu biaya. Jadi kurva yang menggambarkan kombinasi dua faktor produksi atau input yang bisa diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu yang sama. Kurva isocos. Nah, ini dia bentuk kurva isocos. Nah, ini kurva keseimbang produksi atau least cost combination. Nah, di situ ini adalah, nah ini dia ya, kurva isocos dan isoquant. Di titik tengah-tengah ini disebut dengan keseimbangan produksi. Nah, kita masuk biaya produksi, teman-teman. Dalam proses produksi itu membutuhkan biaya produksi, yaitu semua beban yang harus ditanggung produsen untuk menghasilkan suatu produk. Nah, biaya produksi itu ada biaya tetap. Biaya yang harus ada dalam proses produksi tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya unit barang dan jasa yang diproduksi. Contohnya biaya gedung, biaya pembayaran bunga atas utang, dan gaji pegawai tetap. Ini tetap. Ada nggak ada produksi, dia harus tetap ada. Yang kedua, biaya variabel. Adalah biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan besarnya output, bahan baku, biaya listrik, dan telepon. Biaya total, biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan biaya tambahan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit tambahan output. Nah, ini rumusnya. Biaya total itu atau TC, FC plus VC, FC sama dengan TC min VC. Nah, keterangan TC itu total cost, biaya total, FC itu fixed cost, biaya tetap, VC itu variable cost atau biaya variabel. Yang kedua, biaya marginal atau marginal cost. MC sama dengan delta TC per delta Q. Nah, delta TC itu adalah TC2 dikurang TC1, delta Q itu adalah Q2 dikurang Q1. Biaya produksi, biaya total rata-rata. Ini ada lagi lanjutannya ya, biaya total rata-rata itu adalah total yang dikeluarkan untuk setiap produksi. ATC itu TC per Q. Nah, TC average total cost, biaya total rata-rata, TC total cost, biaya total, Q quantity jumlah barang. Biaya tetap rata-rata atau average cost
AFC, biaya tetap yang dibutuhkan untuk satuan hasil produksi. AFC, TFC per Q. Ini keterangannya, AFC, average cost, TFC, total fixed cost, Q, quantity atau jumlah barang. Biaya variabel rata-rata adalah biaya variabel untuk tiap unit yang dihasilkan. AVC, TVC per Q. Keterangan AVC, average variable cost, biaya variabel rata-rata, TVC, total variable cost, biaya variabel total, Q, quantity, jumlah barang. Nah, ini bentuk kurvanya. Ini tadi yang biaya tetap ya, fixed cost. Ini bentuk kurvanya. Nah, ini penerimaan. Penerimaan yang didapat perusahaan dari menjual produknya. Penerimaan pendapatan itu sama. Nah, TR itu P dikali Q. Total revenue, penerimaan total, TC, total cost atau biaya total, P itu price atau harga barang. Yang kedua, penerimaan rata-rata atau average revenue, penerimaan rata-rata per satuan produk yang dijual. AR, TR per Q. AR P dikali Q atau per Q sama dengan P. Jadi AR itu sama dengan P. Penerimaan marginal atau marginal revenue, penambahan penerimaan total akibat penambahan jumlah barang yang dijual. MR sama dengan delta TC per delta Q. Nah, ada yang keempat adalah laba maksimum, itu tercapai pada saat MR sama dengan MC. Nah, kita lanjut. Yang kedua itu adalah distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Distribusi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. Nah, orang yang melakukannya disebut dengan distributor. Nah, kegiatan distribusi itu mencakup apa aja? Ada pembelian, pemeliharaan dan pengelompokan barang, pembungkusan dan pengepakan, penggudangan, pengangkatan, dan pengangkutan. Nah, tugas utama kegiatan distribusi itu adalah menyampaikan barang dari produsen hingga ke konsumen. Pihak dalam distribusi itu siapa saja? Ada agen, perantara yang melakukan pembelian, penjualan dengan perjanjian. Yang kedua, perantara yang menjual atau membeli barang atas nama orang lain. Yang ketiga, komisioner, perantara pemasaran seperti makelar yang menguasai atau memiliki barangnya. Yang keempat, importir, badan atau perusahaan yang membeli barang-barang dari luar negeri untuk dijual di dalam negeri. Yang kelima, ekspor, badan atau perusahaan yang membeli barang-barang dari dalam negeri untuk dijual di luar negeri. Ini eksportir, ya, ada importir, ada eksportir. Lanjut, masih pihak dalam distribusi. Pihak-pihak dalam distribusi ada pedagang besar atau grosir, pedagang yang membeli dan menjual barang dalam jumlah besar. Ada pedagang eceran, pedagang yang membeli barang dari produsen atau pedagang besar kemudian menjual barang tersebut kepada konsumen. Nah, faktor yang mempengaruhi distribusi itu ada produk, pasar, produsen, dan perantara. Ya, distribusi itu harus ada produk yang akan didistribusikan, harus ada tempat penjualannya, pasarnya, produsennya, harus ada yang menghasilkan barangnya dulu, baru barang bisa didistribusikan. Perantara, nah kita bisa langsung ke konsumen, ada yang melalui tadi pihak-pihak dalam distribusi, dagang besar, dagang eceran, eksportir, importir, ya, dan lain sebagainya. Ini faktor yang mempengaruhi distribusi. Nah, ini adalah mata rantai distribusi. Tadi penyebaran distribusi itu bisa melalui siapa aja. Produsen itu bisa langsung ke konsumen akhir, langsung ke konsumen ya. Produsen bisa ke pengecer dulu, baru ke konsumen. Produsen bisa ke pedagang besar, dari pedagang besar bisa ke pengecer, baru ke konsumen akhir. Produsen dari ke agen dulu, baru ke pengecer, baru ke konsumen. Dari produsen bisa ke agen, bisa ke pedagang besar, bisa ke pengecer, dan bisa ke konsumen akhir. Ya, ini tentang distribusi. Oke, teman-teman, sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.